Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Penonton SHMH yang saya hormati, saat ini kita sampai pada video ke-11 dalam hal kita bersama-sama mempelajari KUHP baru. Pada video yang ke-11 ini kita masuk pada paragraf ke-4 KUHP baru, yaitu tentang asas nasional aktif, dan kalau pasalnya ini adalah pasal 8. Menyingkat waktu, saya sampaikan tentang pasal 8. Pasal 8 ini ada 5 ayat. 5 ayat. Saya baca satu per satu. Ayat 1, ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ulangi. Undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Ini berarti subjeknya adalah setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidananya di luar negara Kesatuan Republik Indonesia. WNI melakukannya di luar negeri. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Jadi perbuatan itu di luar negeri itu juga termasuk tindak pidana. Di Indonesia juga termasuk tindak pidana. Contohnya ya pembunuhan. Nah, pembunuhan kan di mana-mana negara itu tindak pidana. Kemudian ayat 3, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 3. Nah, ini baru ada kata-kata pidana denda paling banyak kategori 3. Jadi singkat ini, saya secara singkat, karena itu nanti di video ke depan akan dibahas. Ancaman hukuman dalam KUHP itu ada ancaman hukuman denda. Kemudian denda itu adalah ada kategori 1, 2, 3, 4 kalau tidak salah maksimal kategorinya 4. Nah, kategori 1 ini jumlahnya sekian rupiah, kategori 2 jumlahnya sekian rupiah, kategori 3 jumlahnya sekian rupiah, kategori 4 maksimalnya juga sekian rupiah. Namun dalam penulisan pasal-pasal di dalam KUHP baru itu ditulisnya dengan paling banyak kategori 3. Kalau yang KUHP lama kan dengan denda Rp2.500, dengan denda Rp7.500 kan. Nah, kalau di sini tidak ditulis demikian, tapi ditulis dengan kategori 1, 2, 3, atau 4. Nah, menurut saya untuk kait ini sangat pas, karena siapa tahu nanti ada perubahan nilai uang, penurunan nilai uang, maka yang dirubah adalah tinggal kategorinya saja, tidak merubah undang-undangnya. Nah, seperti kemarin kan ada putusan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 yang tentang yang tadinya 2.500 menjadi dikalikan 10.000, yaitu ketemu 2.500.000. Jadi itu masuk dalam dipiring 2.500.000 ke bawah, akhirnya masuk ke tindak pidana ringan. Ditulis kategorinya saja. Lanjut. Ayat 4, penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan, sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di tempat tindak pidana dilakukan. Ini maksudnya orang WNA di negaranya
melakukan tindak pidana, contohnya pembunuhan. Kemudian dia setelah beberapa waktu ke Indonesia dan dia menjadi WNI, gitu, menjadi WNI, maka dia dikenakan oleh hukum Indonesia. Bisa dipahami bersama? Rekan-rekan SHMH yang saya hormati, walaupun pelan mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan, karena saya juga bukan guru, bukan dosen ya. Ini kita belajar bersama. Kalau ada yang belum paham, dipersilahkan kita bisa diskusi dan sampaikan lewat kolom komentar yang ada di bawah video ini. Ayat 5, warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dijatuhi hukuman mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati. Suatu tindak pidana, kemudian di negara luar negeri tidak diancam hukuman mati, hanya diancam hukuman misalnya 15 tahun misalnya. Namun tindak pidana itu di Indonesia diancam hukuman mati. Maka kalau terjadi seperti itu, yang pelaku ini tidak bisa diancam dengan hukuman mati, atau hukuman mati dalam kasus yang seperti ini tidak dapat diterapkan kepada si pelaku. Ada contoh kasus ini ya, ada contoh kasus untuk ini, mudah-mudahan bisa membuat kita lebih terang, lebih paham, yaitu tentang kejadian pembunuhan berantai di Los Angeles, Amerika. Terjadi pada antara tahun 1991 sampai dengan 1993. Ya, ini diketahuinya setelah pelakunya tertangkap, gitu kan. Kemudian ditemukannya mayat-mayat korban pada tahun 1994 di sebuah gudang, dan mayat ini disembunyikan pada ya semacam kantong-kantong plastik. Kalau sekarang apa mungkin ya apa sih namanya, kayak ya kalau di dalam yang saya tahu dari dosen saya ya kantong plastik. Selanjutnya dilakukan investigasi oleh Los Angeles Police Department. Wah, ini kayak film ini ya, LAPD ini kan kayak film. Dengan menerjunkan 2 orang detektif ternama, yaitu Ted Ball dan Ramirez. Setelah dilakukan penyelidikan, kalau di bahasa sana mungkin ya investigasi, gitu, investigasi, ditemukan nama Oki ya. Oki ini nama alias sebagai pelakunya, dan diketahui bahwa Oki itu adalah WNI dan korban-korbannya itu juga WNI. Kalau yang generasi tua ini pasti tahu ini cerita Oki dan Gina, sejarahnya Oki dan Gina dulu ramai di radio-radio itu. Nah, kalau yang masih muda-muda ya mungkin tidak paham cerita ini. Dulu sempat heboh ini di berita di koran-koran itu tentang Oki dan Gina. Lantas dari Los Angeles Police Department bekerja sama dengan Polri, yang kala itu Polri menerjunkan penyidik kenamaan juga. Beliau adalah Bapak Goris Mere. Ini beliau yang bekerja sama dengan Ted Ball dan Ramirez. Pada akhirnya Oki dapat ditemukan dan ditangkap di Jakarta pada tahun 1995 dan diadili pada tahun 96 dan mendapat putusan hukuman mati. Kok hukumannya mati? Ya, karena pembunuhan berantai di Amerika juga ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Namun andaikan di Amerika, di Los Angeles kok bukan hukuman mati, maka di sini tidak bisa diterapkan hukuman mati. Seperti itu. Penonton SHMH yang saya hormati, masuk ke paragraf 5 pengecualian pasal 9. Pasal 9 singkat ini bunyinya,
penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, video-video yang sebelumnya saya menyampaikan pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, barusan ini pasal 8, sampai dengan pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku. Jadi pemberlakuannya di Indonesia berlaku, di KUHP itu berlaku, namun kalau ada perjanjian internasional yang mengenai hal-hal tersebut, itulah sebagai pembatasan. Jadi tetap menghormati hukum perjanjian internasional. Dalam hal ini tidak berposisi menang-menangi dewe kan begitu kan, tidak posisi menang-menangi dewe. Maka ada pasal ini, penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 sampai dengan pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku. Demikian pemirsa SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum yang saya hormati. Dipersilakan support channel ini dengan subscribe. Bagi yang belum subscribe, nyalakan notifikasi karena masih banyak video-video ke depan yang akan saya unggah di channel SHMH ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.